Oke, baik. Kita sudah terhubung dengan pemateri kita. Halo, Kang Rizky. Selamat pagi. Bagaimana, sehat, Kang? Halo, sehat Raina, Alhamdulillah. Raina ya? Iya, Sehat Raina, gimana ya, teman-teman yang lain Alhamdulillah. semua? Semoga senantiasa kita semua sehat selalu ya, Kang. Amin. Oke, baik, teman-teman. Karena pemateri kita yang sangat luar biasa ini sudah hadir, maka kita langsung saja mulai ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Himpunan Mahasiswa Analis Kesehatan, yang terhormat, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Rumah Sakit, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Keuangan, serta jajarannya. Yang terhormat, seluruh panitia dan media partner. Yang terhormat, founder XYZ. Yang terhormat, Kang Rizky selaku pemateri, serta para peserta Youth Leadership Training pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap semangat dan senantiasa sehat selalu. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Raina Rahmahauna selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keempat dokumentasi, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Noval Nazif selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, ada suaranya ya? Ada, Kang. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di acara hari ini. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa kita terlimpah curahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kang Rizky Padilla selaku founder Posting IDN. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sudah berkenan menjadi narasumber di acara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada founder Gen XYZ, Bang Ramdan Maulana, kepada para media partner, kepada para panitia, dan teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki hari kelima dalam acara Youth Leadership Training ini, yang berarti kita sudah memasuki hari terakhir dalam acara ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber bisa bermanfaat buat kita semuanya. Semoga di antara banyaknya yang berpartisipasi dalam acara ini, kelak akan menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas, tapi yang terpenting dalam menjadi pemimpin adalah menjadi pemimpin yang amanah. Saya mewakili segenap para panitia ingin mengucapkan mohon maaf bila dalam acara ini masih terdapat banyak kekurangan, dan semoga kita semua bisa bertemu lagi di acara-acara lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Noval Nazif atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi tentang strategi partnership oleh narasumber kita, Kang Rizky, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita, Teh Lulu Hanifah. Kepada Teh Lulu Hanifah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya boleh tes suara. Ada suaranya enggak? Ada, Teh. Ada. Saya ambil alih ya.
Terima kasih kepada MC kita, kepada Teh Raina telah membuka acara ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Hanifah. Saya perwakilan dari Hima Manajemen Rumah Sakit. Sebelum saya mulai acara, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik Kang, izin saya membacakan CV-nya ya. Oke, dulu. Go ahead. Ya, baik. Narasumber kita pada hari ini, beliau bernama Rizky Fadilah, merupakan founder di Posting Indonesia. Lalu dia bergabung dari Maret 2019 hingga sekarang. Kemudian berpengalaman di branding konsultan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dari Januari 2018 hingga Juli 2018. Kemudian beliau juga bergabung di internship atau bisa dikatakan sebagai magang di KFC Indonesia dari Februari 2012 hingga Mei 2012. Berikutnya tentang pendidikan, beliau berpendidikan di Universitas Telkom dengan peraihan IPK-nya 3,29 dari 2010 hingga 2014. Aktivitas yang aktifnya dan kegiatan sosial, beliau bergabung di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian beliau juga berkuliah di Universitas Widya Tama dengan gelar sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia. Peraihan IPK-nya di 3,21, mahir dengan bahasa Inggris, mohon maaf. Kemudian beliau bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam cabang Bandung sebagai Wakil Sekretaris Umum Penelitian dan Pengembangan dari September 2014 hingga Oktober 2015. Beliau juga bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam Komisaris Manajemen Telkom selaku Ketua Umum dari Agustus 2011 hingga Agustus 2013. Dan yang terakhir bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Wakil Menteri Luar dari Juli 2012 hingga Juli 2013. Berikut CV yang dapat saya sampaikan, Kang. Apabila ada kekurangan di CV boleh ditambahkan. Sudah cukup sekiranya segitu, Kang, CV-nya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Lulu sudah membacakan CV saya yang detail banget ya di LinkedIn sebetulnya. Jadi teman-teman, jadi tadi yang Lulu sampaikan memang concern saya atau antusias saya di bidang branding sebetulnya. Jadi LinkedIn mungkin banyak juga ya media sosial yang teman-teman pakai, Instagram atau apalagi tuh Twitter dan lain-lain, itu adalah branding teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin branding, jadi apa yang dicitrakan sebuah mau membranding sebagai apa gitu nanti teman-teman. Jadi misalnya tadi Lulu, kalau kesan brand yang Lulu sampaikan tadi mungkin sekitar 5-10 menit tadi Lulu mulai, itu misalnya saya udah bisa lihat bahwa Lulu orangnya sangat detail, Lulu orangnya apa-apa. Nah itu branding. Jadi branding itu akan Nah, branding itu akan lahir ketika konsistensi perilaku kita yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi teman-teman harus juga mulai memperbaiki atau juga mulai konsentrasi dengan branding yang teman-teman punya, karena ini ya bonus demografi
di mana anak-anak muda itu jauh lebih banyak, atau kita sebutnya usia produktif itu jauh lebih banyak daripada usia non produktif. Kalau teman-teman tidak mampu membranding diri teman-teman sendiri, itu akan sulit untuk bisa bersaing sama teman-teman yang lain. Misalnya gini, branding itu ada di sebuah etalase etalase minimarket misalnya gitu ya. Misalnya ada banyak sampo gitu ya misalnya, atau sabun cuci, tapi nggak ada brandnya, semuanya sama gitu, semuanya misalnya botolnya sama, warnanya sama, misalnya ukurannya sama. Pada akhirnya orang jadi kesulitan untuk mencari sebuah produk yang bagus kalau nggak ada brandingnya. Nah itulah pentingnya sebuah branding ya, makanya saya suka banget sama branding itu, karena saya belajar banyak komunikasi lewat sebuah produk ya. Jadi produk kita produk, terus develop produk, terus komunikasi produknya kayak gimana, itu macam-macam. Ada dari segi warna, makanya kalau misalnya sampo Rejoice misalnya, atau saya misalnya gini deh, saya nanya deh sama Lulu, misalnya makanan yang identik dengan warna merah itu apa dulu? Coba. Makanan yang identik warna merah ya. Nah, apa coba misalnya yang langsung tergambar atau top of mind-nya di kepala Lulu apa? KFC. Nah, itu jadi KFC sukses untuk membranding dirinya dengan warna merah gitu. Di benaknya Lulu ya, atau mungkin nanti macam-macam ya. Jadi kalau saya bilang beli sampo warna biru misalnya, langsung munculnya Pantene misalnya, atau beli sampo warna hijau munculnya Rejoice dan lain-lain lah. Nah, jadi itulah pentingnya branding. Jadi teman-teman harus selalu bisa menceritakan diri teman-teman itu sama teman-teman yang lain. Misalnya kalau Raina tadi, saya bisa nge-MC loh, saya bisa nge-MC, terus disampaikan sama teman-teman yang lain bisa nge-MC. Nanti ketika orang lain, misalnya lagi ngobrol sama teman-teman yang lain, terus tiba-tiba kita cari MC, siapa ya MC-nya ya? Langsung top of mind-nya itu adalah Raina tadi. Nah, itulah pentingnya branding. Jadi teman-teman harus punya satu konsentrasi yang teman-teman kerjain, kemudian itu diceritakan ke teman-teman yang lain gitu, ke orang-orang lain, biar ketika misalnya saya punya usaha konveksi misalnya, saya akan bicarakan saya sekarang usaha konveksi, saya sekarang usaha misalnya makanan apa-apa. Nah, jadi ketika orang-orang misalnya ada rapat nih, terus tiba-tiba ngomongin, oke kita bikin baju, nah konveksiannya mana ya? Oh, dia yang pernah punya konveksi. Nah, gitu. Jadi itulah pentingnya branding. Jadi jangan malu-malu untuk ngomongin apa yang lagi teman-teman kerjain sekarang ke media sosial, misalnya bahkan untuk ketemu secara langsung, ya ceritain aja biar si branding itu muncul dan top of mind-nya muncul juga gitu. Jadi ketika nyari satu topik tertentu, itu adalah nama sebelumnya saya disclaimer dulu ya, karena rumah saya itu di pinggir jalan, walaupun bukan jalan utama, jadi kadang suka ada berisik kendaraan gitu-gitu, jadi mohon maaf ya. Oke, nah jadi tadi saya ceritain soal aktivitas saya yang mengerjakan sebuah konsentrasi di bidang branding. Jadi brandingnya sebetulnya waktu itu yang tadi Lulu ceritain di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menilai brand recognition-nya Wonderful Indonesia di Amerika, Jepang, terus di beberapa negara yang memang di branding Wonderful Indonesia lah. Jadi mungkin perlu juga teman-teman tahu bahwa Wonderful Indonesia itu sudah di branding misalnya di Amerika ya. Jadi ada satu kota misalnya di New York gitu-gitu, ada satu branding Wonderful Indonesia itu ditempel misalnya di transportasi umum kayak di bis dan lain-lain. Nah, brand recognition itu adalah menilai sejauh mana logo Wonderful Indonesia di bis di New York itu efektif ke audiens yang ada di sana. Jadi pada akhirnya kita nilai responden itu tahu nggak sih Wonderful Indonesia, misalnya tahu, oh iya pernah ada di bis ini, teman tahu nggak artinya apa, nah itu yang kita nilai. Jadi sebetulnya banyak sekali pekerjaan branding yang memang menarik untuk kita kerjain gitu. Nah, selain juga menilai hal seperti itu, branding juga
ini jadi mata kuliah branding ya, cuman mungkin teman-teman pada akhirnya juga jadi menarik kali ya misalnya ngomongin branding. Nah, selain itu juga nanti saya belajar apa ya, banyak pekerjaan soal personal branding, misalnya banyak orang yang mau nyalek misalnya, atau mau jadi kepala daerah, atau mau jadi seseorang yang memang perlu di branding lah orangnya. Pada akhirnya juga kita masuk ke personal branding atau corporate branding dan lain-lain. Jadi sangat seru lah kalau teman-teman antusias juga di bidang branding, nanti mungkin kita bisa belajar bareng. Oke, nah begitu. Jadi tadi materinya soal strategic partnership ya. Nah, saya juga mungkin sangat relate sekali sih sama apa yang saya kerjain di komunitas sekarang. Jadi saya bisa share screen ya dulu ya. Boleh minta ke operatornya mungkin, Kang? Oke. Wait ya, saya kirimnya ke Eki kali ya. Atau kemana? Ke sini aja, ke chat aja ya. Ya, operatornya boleh dibantu. Ya, saya kirim ke chat aja ya. Nanti teman-teman juga bisa baca. Oke, baik Kang. Berarti kesimpulan dari branding tadi tuh jangan takut untuk memulai ya. Iya. Jangan malu juga apabila dan kita harus diomongin sama semua orang kalau teman-teman lagi ngerjain apa. Biar top of mind di orang-orang itu sampai gitu. Jadi tadi ya, misalnya MC kita mau bikin acara nih, terus cari MC-nya siapa ya, karena ya itu karena tadi siapa, Raina ya. Raina udah biasanya MC, terus kita juga lihat Raina sering MC, terus Raina juga sering menceritakan kesibukannya adalah MC gitu-gitu. Jadi muncul top of mind di kita, oh Raina gitu. Nah gitu, jadi itu penting banget untuk bangun relasi. Jadi, nah berarti ketika teman-teman punya satu bidang ilmu yang teman-teman tekuni, itu harus benar-benar expert di bidang itu. Jadi biar ketika ada kesempatan, jadi gini, sukses itu antara skill, knowledge, sama kesempatan gitu. Jadi kadang ada yang punya skill-nya nih bagus, tapi nggak pernah punya kesempatannya. Nah, ada juga yang punya kesempatannya banyak, tapi knowledge-nya nggak sampai gitu. Nah, jadi jangan sampai apa yang tugas kita itu adalah bisa nemuin dua variabel ini. Nah, kalau knowledge itu dilatih dengan skill, kursus, dan lain-lain, kesempatan itu dibentuk dengan ikut organisasi, ikut webinars, dan lain-lain. Nah, ini buka kesempatan. Nah, pada akhirnya jangan sampai ketika kesempatannya dapat, ada skill-nya nggak nyampe gitu. Jadi ini tuh duanya harus jalan bareng. Jadi kalau nongkrong gitu, nah itu tuh adalah satu langkah untuk bagaimana bisa memperluas kesempatannya. Nah, jangan kebanyakan nyari kesempatannya, nanti pas kesempatannya datang malah skill-nya nggak ada. Jadi kalau mau nongkrong, ya harus juga mungkin memperhatikan gimana dia punya waktu untuk juga ngelatih skill-nya, kayak gitu. Jadi ini mah harus ilmu-ilmu dasar yang memang harus diketahui sama anak-anak muda dan harus mulai dikerjain dari sekarang sih. Karena mungkin ini teman-teman ada di range usia mungkin ya 18-25an kali ya, maksudnya nggak ada yang lebih dari itu. Jadi akan sangat mudah untuk mencari itu dan bisa memahami dan mengaplikasikan itu dari sekarang gitu. Nah gitu. Itu udah masuk ya? Boleh di-share nggak ya? Ada di chat ya. Bisa lu? Bisa di-share, teman-teman? Oke, sambil nunggu operatornya nge-share. Nah, saya mau jelasin juga soal apa yang dikerjain di posting itu sendiri, dan mungkin juga nanti bisa
diambil substansinya dari teman-teman, versi teman-teman sendiri, karena kalau kita biasanya webinar kayak gini kita selalu ngomongin hal-hal yang paling ideal gitu. Misalnya anak-anak muda nih harusnya A, B, C, D, harus begini-gini, kita harus punya visi bla 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 lah. Nah, itu tuh pasti di webinar itu pasti ngomongin hal-hal yang sifatnya sangat ideal, walaupun pada kenyataannya ketika dihadapkan dengan realita-realita yang ada, misalnya kayak pandemi atau males atau mager atau dan lain-lain, itu biasanya juga nggak relevan gitu. Nah, posting itu sendiri kita berdirinya sebetulnya udah cukup udah maksudnya udah lumayan lah gitu ya, udah sampai 2 sampai 3 tahun yang lalu. Ini sebetulnya disebutnya jadi social enterprise sebetulnya. Jadi kalau ada tahapan entrepreneur itu misalnya ada 3P biasanya disebutnya, yaitu profit, people, sama planet. Jadi kalau profit, misalnya bisnis orientasinya profit, itu disebutnya entrepreneur. Jadi kalau teman-teman lagi bisnis terus orientasinya adalah mencari laba, itu teman-teman ada disebut sebagai entrepreneur. Nah, yang kedua itu yang orientasinya ke people. Nah, yang orientasinya ke people itu disebutnya sebagai sociopreneur gitu. Jadi sociopreneur itu adalah bisnis tapi orientasinya adalah ke pengembangan sumber daya manusia. Cuman ya memang pasti ada profit, cuman dia satu step lebih tinggi ketimbang profit gitu. Nah, itu adalah misalnya teman-teman mau bisnis ayam, misalnya ayam goreng. Nah, yang niat teman-teman adalah untuk memberdayakan manusia untuk bisa kerja dan lain-lain. Teman-teman udah bukan disebut entrepreneur lagi, tapi udah ngomongin sociopreneur gitu. Jadi jangan sampai salah nge-branding yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau teman-teman orientasinya adalah ke pemberdayaan manusia, itu masuknya ke sociopreneur. Nah, yang ketiga itu yang orientasinya udah planet. Misalnya bisnisnya plastik yang mudah terurai misalnya, kalau enggak bisnis yang pokoknya orientasinya adalah pengurangan emisi emisi kepada bumi misalnya gitu ya. Nah, itu disebutnya sebagai ekopreneur. Jadi dia udah 3 step lebih tinggi gitu. Jadi ada yang pertama tadi profit, yang kedua people, yang ketiga baru planet. Jadi kalau teman-teman orientasinya udah planet, teman-teman disebutnya sebagai ekopreneur. Jadi itu udah pasti udah 3 step lebih keren lah menurut saya, bukan lebih keren ya, lebih fungsional lah gitu ketimbang 2 yang tadi. Jadi pemikirannya menurut saya udah jauh lebih maju, karena ngomongin bumi sekarang ya pasti banyak problem lah ya, soal penebangan liar, soal misalnya soal kebakaran, soal edukasi, soal sampah dan lain-lain, itu udah banyak banget masalahnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis yang orientasinya udah ngomongin planet, itu udah jauh lebih tinggi daripada entrepreneur dan sociopreneur. Nah, si posting ini sendiri sebetulnya mengacunya kepada sociopreneur tadi. Jadi bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu apakah itu juga bisa cari profit? Ya bisa gitu. Jadi bukan juga kalau kita ngomongin pengembangan sumber daya manusia, kita akhirnya jadi melupakan profit, yang nggak mungkin juga. Gimana caranya kita bikin event, kita bikin yang lain-lain kalau misalnya profitnya juga nggak ada gitu ya, atau nggak ada surplus event gitu. Jadi nggak mungkin. Nah, si posting itu sendiri bergerak di pengembangan sumber daya manusia, karena kita lihat ada celah di 2045 ngomongin bonus demografi yang ternyata semakin sulit ya dihadapkan juga dengan pandemi. Ditambah lagi ya teman-teman dari Pixi Ganesha ini juga saya kira udah cukup bagus ya, maksudnya bisa beradaptasi dengan pandemi dan lain-lain, hingga akhirnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak muda, teman-teman bikin webinar secara online, walaupun pasti ada kekurangan, pasti karena ya tidak bertemu langsung, mungkin distraksinya juga sangat banyak ya kalau di rumah ya, entah ngantuk misalnya kayak tadi ada noise suara kendaraan atau misalnya gitu-gitu, juga pasti banyak banget gangguannya. Cuman mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari materinya gitu. Jadi kita ada di 3 tahun yang lalu kita buat yang orientasinya adalah ke pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita bikin event, kita kayak kemarin di sini ya,
Udah bisa share? Udah share belum ya? Oke, berarti Sudah. next ke bawah. Ya. Nah, ini event-event kita nih. Jadi ada ada kegiatan stop bullying. Ke bawah dulu deh. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita ya. Ke bawah lagi. Punten, ke bawah lagi ya. Nah, ini ya anak-anak muda, kata Mahatma Gandhi juga, be the change you wish to the world katanya. Jadi kita tuh harus jadi harus jadi perubahan, baru berharap bahwa dunia itu akan berubah gitu. Jadi ceritanya kayak gitulah. Jadi si Mahatma Gandhi itu. Jadi kita nggak bisa berharap berubah tanpa kitanya juga nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi ini menurut saya quotes yang cukup bagus sih. Jadi kita harus ada di dalam perubahannya gitu. Jangan sampai kita nunggu perubahan dari orang lain. Misalnya kayak teman-teman kayak mahasiswa sekarang atau juga saya dulu, mungkin kita untuk aksi demo untuk sesuatu hal yang kita anggap sebagai hal yang nggak bagus misalnya, ya kita harus ikut terlibat. Jadi jangan nunggu kita bilang bahwa ini nggak benar nih, tapi tanpa melakukan apa-apa, itu juga nggak jadi apa-apa juga gitu. Ke bawah. Nah, ini visinya untuk jadi social enterprise yang berkontribusi untuk merealisasikan Indonesia Emas 2045. Walaupun saya udah males sih sebetulnya pakai kata Indonesia Emas 2045 tuh, karena terlalu utopis gitu. Pada akhirnya tuh jadi ngawang-ngawang gitu tanpa kita melakukan banyak hal. Kalau kita lihat generalisasi dari media sosial yang kita sekarang, kayaknya sangat jauh sekali dari Indonesia Emas 2045 ya. Misalnya masih bully sana sini, masih tidak bisa menggunakan media sosial dengan baik. Dengan baik itu dalam artian yang positif lah. Kalaupun nggak positif mendingan diem aja gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Jadi ini udah terang banget antara positif dan negatifnya gitu. Jadi malah memang kebanyakan negatif. Nah, kalau visi yang memang kita buat itu juga kita masih tidak hilang optimis gitu. Cuman dalam kata Indonesia Emas 2045-nya aja untuk saya pribadi agak utopis yang tadi saya bilang ya. Nah, untuk menjadi social enterprise yang berkontribusi di Indonesia Emas 2045, yang merealisasikan Indonesia Emas 2045 lewat pengembangan sumber daya anak-anak muda in the field of education and human resource development. Jadi lewat edukasi dan pengembangan sumber daya anak-anak muda gitu, human resource. Nah, jadi memang yang kita harapkan adalah kita bisa jadi kita punya peran langsung untuk ada di dalam perubahan gitu. Jadi kita nggak ngomongin Indonesia Emas 2045 tapi nggak buat apa-apa gitu. Nah, tadi juga disebut di sini kolektif, ya itu karena memang zaman sekarang itu terlalu besar untuk kita ngerjain sesuatu hal sendirian gitu. Jadi memang, nah, masuk ke materinya adalah strategic partnership adalah gimana caranya kita bisa bergerak secara kolektif, karena basis narasinya sih sama gitu. Jadi dunia ini sangat besar banget kalau kita kerjain sendirian gitu. Jadi misalnya kita masih sikut-sikutan untuk memperoleh sesuatu ya. Jadi kita misalnya kalau ada juara kelas misalnya, nah orang sikut-sikutan, jadi menghalalkan segala cara gitu, entah itu untuk jatuhin, entah itu untuk apa. Jadi budaya kolektifnya nggak ada, itu tuh akan susah banget kita untuk create sesuatu. Misalnya Lulu ini atau siapa ya, misalnya Najwa punya keinginan untuk kesel banget nih sama orang yang buang sampah sembarangan misalnya begitu ya. Tapi kalau Najwa kerjain sendirian itu akan sangat melelahkan, itu pasti akan sangat melelahkan karena kerjanya sendirian dan nggak akan jadi apa-apa. Paling juga ya mungkin 1-2 orang lah. Nah, tapi kalau kerjanya secara kolektif itu pasti impact-nya harusnya akan lebih besar gitu ketimbang kerja sendirian. Nah, begitu. Terus ke bawah lagi. Nah, ini value yang kita punya, yaitu edukasi, kolaborasi, creativity, dan influence. Jadi
kalau bicara edukasi ya memang semua problem ada di edukasi ya. Ngomongin tadi ya misalnya sampah, itu pasti problemnya ada di edukasi. Jadi gimana, jangankan dulu teman-teman yang kurang punya kesempatan untuk sekolah ya, bahkan untuk yang sekolah aja, kadang-kadang untuk bedain antara sampah organik dan organik aja masih repot tuh. Jadi misalnya ada satu sampah nih ya, misalnya tisu misalnya. Ini masuknya organik apa non organik ya? Ini gitu aja udah. Bahkan itu tuh untuk teman-teman yang untuk yang well educated ya, apalagi untuk teman-teman yang kurang punya kesempatan untuk sekolah, itu juga pasti akan susah. Jadi problem kita ada di edukasi. Pada akhirnya sampahnya jadi nggak bisa terbagi, akhirnya di tempat tukang sampahnya juga nggak terbagi, akhirnya disatuin semua, akhirnya nggak bisa diolah, akhirnya jadi ya udah sampah jadinya. Jadinya yang bikin banjir, yang bikin apa, mulai sederhana itu dari teman-teman nggak punya edukasi soal bagaimana memilah sampah misalnya. Nah kayak gitu. Jadi problem edukasi itu masih sangat kuat dan mengacu kepada banyak juga yang bikin penelitian soal seberapa sih pendidikan per kapita yang kita punya di Indonesia ini. Pendidikan per kapita itu adalah ketika jumlah orang yang diedukasi secara formal sama yang nggak diedukasi secara formal itu dirata-ratain. Nah kalau ada di rata-ratain itu sampai 2 atau 3 SD Indonesia tuh. Jadi masih jauh ya sama negara-negara lain yang udah sampai S1, S2 gitu-gitu ya. Kalau kayak Singapura itu udah sampai S1 dan S2. Walaupun memang penduduknya sedikit gitu ya, nggak balance kalau kita hadapkan gitu. Cuman kalau mengacu kepada hal itu, edukasi kita itu masih sangat minim banget kalau di per kapitain ya teman-teman. Masih beruntung lah bisa sekolah, bisa S1, S2 dan lain-lain. Tapi kalau dibagi sama jumlah rata-rata penduduk Indonesia itu paling sampai kelas 2 dan 3 SD ya. Makanya problemnya banyak ya, pasti itu kita nilai bukan sebagai kekurangan tapi sebagai tantangan gitu. Bagaimana kita juga bisa mengajak teman-teman untuk well educated gitu. Nah, terus tadi kolaborasi yang tadi ngomongin strategi partnership atau kolektif, terus creativity untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang punya value dan bisa juga jadi problem solving, itu ada di kreativitas. Terus yang terakhir adalah influence juga untuk bisa merangsang teman-teman yang lain untuk punya satu value bareng sama kita untuk bisa tadi masuk ke part yang lebih kolektif untuk cari edukasi dan untuk bisa memperoleh creativity gitu. Jadi ini sangat berkaitan gitu. Jadi kita nggak bisa jalanin satu-satu. Ini pasti semuanya akan jalan semua. Ke bawah lagi. Nah ini aktivitas yang pernah kita buat. Jadi kita pernah kolaborasi sama Youth of Indonesia. Kita bikin Be Positive Fest. Itu bikin agenda stop bullying karena waktu itu isu bullying itu tinggi banget dan saya juga yakin teman-teman pasti pernah ngebully atau dibully gitu. Jadi isu bullying ini adalah isu yang sering dianggap biasa aja, tapi ternyata untuk sebagian orang itu sangat fatal akibatnya gitu. Jadi mungkin kita pernah dengar juga yang waktu itu yang Justice for Audrey, masih ingat mungkin ya teman-teman sama hashtag itu adalah anak sekolah yang dibully sampai dipukulin gitu-gitu sehingga akhirnya dia parah banget lah. Nah, dia udah nggak mau sekolah, udah gitu-gitu dan itu hanya frame-nya aja, itu hanya hanya etalasenya aja sebetulnya kalau kita lihat di dalamnya itu atau lihat di daerah-daerah lain itu banyak banget yang sangat nggak ke-expose. Jadi Audrey waktu itu masih beruntung dalam arti dia masih bisa terekspos dan ketahuan. Pada akhirnya bisa dibantu lah ceritanya dan banyak banget di luar sana yang nggak kebantu. Nah lihat problem itulah pada akhirnya yang tadi konsentrasinya adalah pengembangan sumber daya manusia untuk anak-anak muda itu jadi nggak bisa kelaksanain karena orang-orang itu udah mulai udah mulai apatis sama dunia edukasi gitu. Jadi yang dia nilai dunia edukasi itu adalah dunia di mana orang-orang itu ada pembulian dan dibully gitulah ceritanya. Nah, jadi problem dasarnya aja kita nggak. Jadi jangan dulu ngomong edukasi yang bagus dulu deh, ngomongin orang punya akses edukasi aja masih banyak problem gitu. Nah, gitu. Jadi kita bikin Be Positive Fest ini. Nah, ngomongin tadi strategic partnership,
kalau kita kerjain ini, kita kan sebagai civil society ya. Jadi mungkin yang nanti teman-teman juga kan kita anggap sebagai kita itu civil society, kita bukan orang government, kita bukan orang media, kita bukan akademisi yang memang juga kerjaannya untuk bikin riset-riset, kita juga bukan dari corporate, makanya kita bilang sebagai civil society. Nah, sekarang kalau kita punya gagasan nih kayak gini, soal gimana sih caranya kita bisa stop bullying, tapi datangnya hanya dari civil society, nggak akan pernah bisa. Karena kita nggak punya hak untuk mengatur regulasinya. Karena kita nggak pernah punya apa ya, hak juga untuk menindak seseorang yang punya apa ya, yang melakukan pembulian misalnya. Kita juga nggak punya akses untuk media, gimana caranya media memblow up bahwa bully itu nggak bagus misalnya. Kita juga bukan riset, apa ya, bukan peneliti yang meneliti banget gitu bagaimana dampak dari bullying itu. Jadi kita tuh bukan tempat ini. Nah makanya yang kita bisa, wait, saya kirim di chat ini ya, satu foto. Gimana ya caranya, bentar. Bentar. Nggak bisa kirim foto ya. Bentar, ini bisa dikeluarin dulu nggak share screen-nya? Nah, udah masuk lagi. Nah, saya udah kirim fotonya. Jadi yang biasanya kita sebut itu sebagai pentahelix tuh, jenis kolaborasinya. Jadi ngomongin tadi strategic partnership, kita harus juga paham soal 5 aspek ini nih. Jadi yang saya kirim fotonya boleh di-share ya. Nanti balik lagi ke yang ke yang kompro yang tadi saya kirim. The pentahelix strategy ini. Dibantu di-share aja. Yang saya kirim yang terbaru teh, punten panitia. Sudah bisa? Moderator boleh dibantu. Saya tidak bisa share screen kan sedang gangguan. Atau saya aja deh yang share screen, ini bisa deh kayaknya. Nggak apa-apa. Ditunggu ya, Kang. Ini masuk nggak share screen saya? Masuk, Kang. Oh ya udah, ini di sini aja nggak apa-apa ya. Ya. Nah, Ya, jadi boleh, Bu. ngomongin tadi pentahelix strategi ini kayak gini bahannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya satu isu yang teman-teman mau kerjain, itu sangat nggak bisa dikerjain sendirian yang hanya muncul dari civil society atau komunitas kayak kita. Nah, misalnya tadi yang soal strategic stop bullying. Kalau hanya dari data, kalau misalnya hanya datang dari komunitas, uangnya dari mana untuk kita bikin acara, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bikin regulasinya itu mau kayak gimana tindak lanjutnya, jangan sampai hanya bikin acara terus selesai gitu, terus nggak ada tindak lanjutnya. Itu terus secara risetnya sebetulnya kayak gimana sih gitu. Itu juga kita nggak punya data yang jelas bagaimana bullying itu ternyata berdampak cukup cukup ekstrim lah gitu ya di dunia pendidikan. Yang keempat, medianya. Terus kalau kita bikin acara besar tapi nggak ada yang media yang ngeliput, mau sejauh
Punten Kang, suaranya terputus. Sekarang udah jelas ya? Sudah. Oke, jadi tadi saya jelasin soal community, terus bisnis dari segi keuangannya, government dari segi regulasinya, akademisi dari segi risetnya, terus media dari segi blow up eventnya. Jadi misalnya nih teman-teman sekarang bikin event soal youth leadership training ya. Nah, kalau media nasional semuanya ngeliput, ini acara bisa jadi besar banget. Jadi sekarang tuh acara besar atau enggaknya itu dinilai dari seberapa banyak media yang ngeliput kan gitu ya. Nah, jadi ngomongin tadi strategic partnership, gimana caranya kita bisa mewujudkan ini gitu. Kalau kita bisa mewujudkan ini pasti akan jadi lebih besar lebih besar si impact-nya itu pasti. Jadi misalnya kayak kemarin saya buat bullying. Jadi bagaimana teman-teman di sekolah bisa mengurangi angka bullying gitu. Nah, komunitasnya dari kita, isunya dari kita yang bawa, civil society. Terus dari segi bisnis ada yang sponsorin gitu. Terus dari government kita bilang bahwa ini isu yang sangat penting, tolong sekolah atau government dari pemerintah provinsi bikin regulasi soal bagaimana bullying itu bisa ditindak misalnya. Terus kita ke kepolisian juga karena ini juga memang ranahnya polisi ya, karena biasanya ada tindak pidana di dalam di dalam isu-isu bullying, makanya mereka juga concern pada akhirnya polisi bilang kalau ada yang bully lapor sama kita. Nah, kayak gitu. Jadi itu tindak lanjutnya. Nah, terus dari akademisnya kita langsung datengin ke KPAI untuk juga nanya bagaimana sih dampak bullying itu, dan ternyata banyak banget kasus bully yang nggak terekspos itu sangat banyak katanya. Nah, kalau kita pernah dibully dan ngebully itu, kalau kita pernah dibully aja lah, kalau kita masih bisa sekolah sekarang itu sangat beruntung gitu. Itu tuh sangat beruntung dan anugerah lah buat saya atau buat teman-teman yang ada di sini sekarang. Nah, kebanyakan di sana itu nggak bisa survive dan nggak bisa ngelanjutin sekolahnya karena udah punya trauma sama sekolahnya, dan itu tuh kasusnya banyak banget. Nah, itu dari akademisi. Dari media kita gandeng ya, jelas lah kalau misalnya udah 4 ini aktif, terus nanti media juga pasti punya punya daya tarik lah untuk, oh ternyata ini adalah isu yang diminati sama banyak orang. Nah, kalau udah 5 kayak gini baru kita bisa jalanin satu isu dengan efektif. Begitu teman-teman. Jadi mungkin si garis besarnya sebetulnya ada di strategic partnership di sini sih kalau mau teman-teman mau buat sesuatu. Misalnya tadi isunya soal stop using single use plastic misalnya ya. Nah, itu kan munculnya dari komunitas, munculnya dari civil society. Nah, kalau bisnisnya nggak ikut andil di dalam campaign ini kan nggak bisa juga. Bisnis akan terus produksi plastik kan. Bisnis akan terus bikin semua produknya juga masih pakai plastik gitu. Nggak pernah ada edukasi soal bagaimana penggunaan plastik sekali pakai itu nggak boleh, atau edukasi soal plastik yang nggak reusable misalnya. Itu bisnis akan tetap jalan. Kalau government-nya juga cuek ya government juga nggak akan bikin kebijakan apa-apa soal plastik. Terus kalau akademisinya nggak bantu riset dan lain-lain, terus dasar dari teman-teman buat campaign stop single use plastik itu apa? Nah, terus juga media nggak liput ya nggak jadi apa-apa, akhirnya cuman capek dengan punya keluhan tapi nggak bisa diberesin gitu. Jadi strategic partnership itu ada dimulai dari 5 ini. Nah, cuman problemnya adalah gimana caranya buat 5 orang ini atau 5 variabel ini jadi tertarik gitu, atau 4 variabel yang lain kalau kita sudah selesai di komunitas. Walaupun kadang di komunitasnya juga nggak selesai gitu, misalnya kita mau isu soal single use plastik atau misalnya isu soal bully, kita malah juga ribut di dalam internalnya untuk menentukan kira-kira goals-nya mau apa. Nah, kadang di community-nya juga nggak beres gitu. Nah, itu juga harus diberesin hingga akhirnya si community ini keluar dengan satu isu yang sama. Nah, terus tadi di bisnis kita harus juga punya value. Nah, value yang si posting ini punya adalah value, boleh balik lagi ya? Saya di sini aja. Share screen-nya, wait. Nah,
value yang kita punya itu adalah yang tadi soal influence ini. Kita punya cukup banyak influencer yang mau bantu untuk jalanin campaign kita. Jadi kalau di aktivitas yang kemarin Stop Bully itu cukup banyak yang terlibat soal sebetulnya. Jadi cukup bagus sih si acaranya. Jadi kita punya banyak sampai 25 atau 30 influencer yang memang kita libatkan dan mereka cukup tertarik dan nggak ada yang kita bayar satupun. Jadi mereka itu sangat mau sebetulnya untuk punya value yang sama. Hingga akhirnya influencer itu menjadi daya tarik bisnis untuk juga bisa mempromosikan bisnisnya. Karena mungkin lihat ya kayak banyak orang-orang terkenal nih, tapi mungkin biayanya sangat sedikit untuk sebuah campaign, misalnya untuk karena mengacunya kepada brand ya. Nah makanya mereka mau untuk bisa berkolaborasi sama kita untuk ngejalanin satu isu. Itu terlepas dari punya irisan yang sama atau enggak di bisnisnya ya. Jadi mereka aja udah mau bantu, apalagi mereka punya konsentrasi yang sama dari segi bisnis gitu. Nah itu jadi tadi yang Nah tadi yang bisnis itu kita harus punya value yang dimana irisan bisnis itu bisa kita peroleh gitu ya. Tadi mungkin dengan menawarkan banyak banyak manfaat lah gitu ya untuk si bisnisnya itu sendiri ya, entah itu dari segi brand awareness-nya bisnis itu sendiri atau dari segi value-value yang lain. Nah, kalau government itu juga sama. Jadi influencer itu sekarang punya daya tarik yang cukup bagus gitu ya. Jadi si government juga mau lihat kalau ternyata wah ini artisnya banyak nih yang mau ikut gabung, misalnya mereka juga jadi punya exposure untuk bisa menyuarakan sesuatu. Atau walaupun terlepas dari itu government harusnya punya konsentrasi lebih karena mereka selaku eksekutif atau yang buat kebijakan itu mereka harus terlibat dalam isu-isu sosial. Sebetulnya harusnya sih nggak susah, cuman ya kita tahu sekarang lah, maksudnya government sekarang memang harus agak intens dan agak complicated gitu untuk kita bikin kerja sama government. Nah itu terus akademisi itu juga harusnya nggak susah kalau kita punya satu isu yang cukup bagus, dan media kalau yang lainnya udah oke, yang lainnya udah bisa bergabung sama kita, media pasti ikut. Nah gitu. Nah jadi ini aktivitasnya yang sudah pernah kita buat itu. Terus kita juga pernah buat campaign soal inklusivitas. Jadi bagaimana Bandung ini lebih concernnya di Bandung sih sebetulnya, karena walaupun kita kerjasama sama organisasi yang nasional, tapi karena memang si posting itu base-nya juga di Bandung, kita konsentrasi di Bandung untuk bikin Bandung ini jadi kota yang cukup inklusif untuk teman-teman disabilitas. Karena kalau teman-teman lihat ya misalnya di trotoar atau jadi trotoar lah di kota, bahkan di pusat kota lah, jangan dulu di samping-sampingnya. Pusat kota kadang akses disabilitas aja masih nggak banyak gitu. Entah itu dari segi transportasi publik, entah itu juga dari segi pelayanan publik yang lain, misalnya kayak ya tadi yang saya bilang trotoar. Kadang kan ada yellow line itu ya yang untuk teman-teman disabilitas bisa jalan ya. Kan ada garisnya tuh. Nah kadang itu garisnya aja udah nggak bagus, kadang bisa ya sampai pernah ada kejadian kan yang waktu itu yang turis, udah lama sih kejadiannya, yang turis sampai pernah luka karena akses trotoarnya nggak bagus untuk disabilitas gitu. Jadi problem problem Kota Bandung untuk ngomongin jadi kota yang sangat inklusif itu aja masih banyak. Jadi ya kita sebutnya ya aksesibilitasnya bukan sekedar ada, jadi jangan cuman ada warna yang tadi ya, trotoar itu ada warna kuningnya untuk disabilitas, ya bukan cuman sekedar ada itu, tapi bagus atau enggak, layak atau enggak gitu. Nah gitu. Terus kalau aktivitasnya ya kita bikin samalah mungkin dengan teman-teman yang lain, suka bikinin YouTube, bikinin talk show, bikin Instagram live, bikin yang lain-lain lah, banyak. Nah terus ini strukturnya.
Jadi memang saya ada di co-foundernya dan juga ada beberapa teman-teman lain yang bantu lah. Ada juga, kita juga punya sekretaris, punya desain kreatif, ada public relasi, ada yang ngelola juga finance, ada juga community development-nya untuk bisa kerjasama sama komunitas-komunitas lain. Ini partner yang memang sudah pernah ini kita buatnya tahun lalu sih, jadi mungkin yang sekarang belum update ya. Cuman partner kita memang sudah cukup lumayan lah gitu ya untuk bisa bikin campaign gitu. Jadi dari medianya yang tadi saya bilang, dari ada Tempo, ada Inspira dan lain-lain itu pernah. Terus dari bisnisnya ada cukup banyak, ada hotel-hotel yang memang juga bisa menampung teman-teman influencer ketika datang ke sini. Terus dari government-nya ada cukup banyak juga, ada pemerintah provinsi, ada Disdik, ada sekolah, ada LPAI, ada cukup banyak lah. Jadi, nah kalau kita sebut yang tadi di sini di The Pentahelix Strategy ini, nah ini yang kita sudah punya sekarang. Jadi government-nya ada, perwakilannya, akademisinya kita punya juga. Terus bisnisnya kita ada yang bisa membantu bagaimana campaign itu bisa berjalan dengan baik ya, dari supporting ekonominya. Terus medianya juga ada. Nah begitu, jadi dari strategic partnership ya. Kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana, ya terus kalau sudah 5 ini gimana cara kita merangkulnya gitu. Jadi teman-teman harus punya satu value yang kira-kira bisa bikin mereka tertarik gitu dari segi bisnis ya. Dari segi exposure bisnis, kalau government dari segi konsentrasi dari sebuah daerah, misalnya kalau Bandung punya konsentrasi, jadi teman-teman juga harus mengamati nih, kalau misalnya teman-teman punya satu isu, kira-kira government juga punya isu yang sama atau enggak. Jadi kalau teman-teman government, teman-teman mau kerja sama government tapi nggak tahu konsentrasi government-nya ada di mana, itu pasti susah karena nggak masuk dalam skala prioritasnya government gitu. Nah itu, terus dari segi akademisi harus punya cari-cari dan tahu kira-kira expertise-nya ada di mana. Nah terus media ya tadi, kalau udah tempat itu udah oke, pasti media biasanya mau meliput. Begitu, Teteh moderator, mungkin dari saya segitu, mungkin sisanya kita bisa ada beberapa menit untuk kita bisa diskusi bareng lah soal strategic partnership ini. Oke, baik. Aduh, ini menarik sekali ya untuk generasi muda yang telah bergabung di sini. Untuk itu, teman-teman boleh langsung saja supaya suasananya lebih hangat lagi. Kita masuk di sesi diskusi. Untuk yang mau bertanya, boleh di raise hand dan di kolom chat. Sekali lagi boleh di raise hand apabila ada yang mau bertanya atau di kolom chat. Baik, mungkin Kang dari saya dulu ya sebelum nunggu dari teman-teman yang di sini. Saya mau bertanya nih. Tadi kan harus ada 5 serangkaian ya untuk memulai strategi partnership. Yang pertama ada yang tadi government, akademik, media, community, dan bisnis. Tadi Akang sendiri berbicara itu tuh harus kelimanya tuh seimbang gitu. Saya mau bertanya gimana kalau misalkan dampaknya apabila 4 saja yang
apa ya, yang dilakukan gitu. Misalkan tanpa ada media gitu, dampaknya itu seperti apa sih? Gitu aja sih. Oke, thank you Lulu pertanyaannya. Right. Nah ini ya, jadi yang pertanyaannya gimana kalau salah satunya nggak ada gitu ya. Jadi memang sebelum ya tadi saya bilang ya, makanya penting banget untuk mewujudkan pentahelix strategi ini, karena kalau kita sebutin salah satunya nggak ada deh, misalnya media ya. Nah, kita punya acara bagus, didukung sama bisnis yang bagus, misalnya dari segi apa komersil misalnya ya. Terus dari government juga ada, dari akademisi juga ada, cuman medianya nggak ada. Nah, pada akhirnya ini akan kalah isunya dengan isu-isu yang lebih mainstream gitu. Misalnya tadi ya saya bilang soal bullying. Tapi misalnya ada satu acara yang isinya cuma 5 orang doang gitu ya, isinya cuma 5 orang, tapi supporting medianya besar gitu. Pada akhirnya akan ketutup acara yang bagus yang menurut kita punya value yang lebih bagus, atau misalnya di media lagi ngeliput nikahannya artis misalnya gitu. Isu-isu yang kayak kita tadi sebutin ya akan hilang juga gitu, akan ketutup juga. Nah, jadi tadi kalau kita nggak ada medianya. Nah, tadi kalau nggak ada akademisinya mungkin atau enggak, ya itu akan sangat riskan untuk kita mulai kampanye karena basic datanya kita nggak punya gitu. Misalnya kita mau isu soal sampah misalnya. Terus ditanya deh sama orang lain misalnya, terus emang apa sih parahnya sampah ini misalnya? Kalau enggak, emang datanya kayak gimana sih? Emang warga kota Bandung itu buang sampah tuh kayak gimana sih? Kita nggak punya datanya, ya nggak kuat juga pada akhirnya jadi rawan gitu ya, si kampanye itu rawan kritisi. Nah itu dari akademisi. Terus kalau dari government yang nggak ada, ya siapa yang mau bantu untuk buat regulasi bahwa isu ini sangat penting misalnya. Kalau nggak ada bisnis, gimana caranya kita buat acaranya bisa bagus dan menarik kalau nggak ada supporting materi dari bisnis gitu. Jadi 5 ini tuh nggak bisa dihilangin salah satunya, dan kalau dihilangin salah satunya akan sangat mengurangi banyak esensi dari narasi yang misalnya kita bangun atau campaign yang kita bangun itu akan sangat banyak berkurang sih. Jadi kalau teman-teman mau buat satu campaign, satu komunitas, satu apapun, pastikan teman-teman punya 5 variabel ini. Jadi kalau nggak punya variabel, nah pentingnya tadi saya bilang kolaborasi atau collectivity itu adalah untuk bisa memaksimalkan 5 ini. Jadi kalau misalnya saya cuma punya 4, nggak ada government, ya saya coba cari akses government lewat kolaborasi, kalau nggak dari bisnis, dari akademisi, dan lain-lain. Jadi ini sangat penting untuk dunia kolaborasi, untuk kita bisa bikin anak muda ini jadi lebih juga bergairah, jadi lebih juga punya tempat untuk bisa mencurahkan semua kreativitasnya dan lain-lain. Itu pentahelix strategi ini sangat nggak bisa ditawar-tawar untuk salah satunya dihilangkan gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mampu, ya kolaborasi. Jadi jangan sampai menghilangkan salah satu dari aspek ini, karena eventnya akan sangat akan jadi punya kekurangan gitu jadinya. Jadi sayang aja, padahal isunya misalnya udah bagus kayak gitu. Oke, baik kan. Cukup ya jawabannya. Untuk teman-teman, saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya langsung, ini kesempatan baik sekali karena Kang Rizky telah bergabung di sini. Boleh di raise hand ataupun di kolom chat. Saya tunggu.
Baik Kang, itu ada yang ingin bertanya dari Boleh. Hima Embis Ehen Hendrawan. Kepada Ehen, silahkan langsung saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Kang, saya agak on cam. Ya, it's okay. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Hen Hendrawan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis. Karena saya jurusan MBIS gitu Kang, Manajemen Bisnis. Nah, saya mau bertanya tentang partnership bisnis gitu. Nah, biasanya yang dapat menggagalkan partnership atau kerjasama dalam suatu bisnis, itu apa saja sih Kang biasanya gitu? Oke, thank you. Bro, Ehen ya? Ehen Hendrawan. Iya Kang. Ya, thank you bro. Nah ini penting banget apalagi untuk mahasiswa bisnis. Nah, tahapannya itu ya untuk apply proposal misalnya sesederhana itu ya Ehen ya. Untuk apply proposal untuk kita bikin satu kerja sama-sama bisnis, yang pertama dari segi penyajian proposalnya. Terlepas dari ada orang dalam apa enggak itu jadi faktor lain lah. Nah, jadi yang pertama itu adalah soal penyajian proposal. Jadi kalau proposalnya nggak menarik, itu pasti akan susah untuk masuk. Nggak menarik dalam konteks ini juga bukan menarik secara bentuk ya, akhirnya dibikin kotak, segitiga, atau persegi panjang, dan lain-lain lah. Jadi bukan itu substansinya, tapi menarik dalam segi isinya sebetulnya. Isi atau tampilannya juga nggak jelek-jelek amat lah gitu. Justru kalau misalnya kita bikinnya jadi susah, malah jadi nyampah dan malah jadi susah. Itu jadi dari segi penyajian proposal itu harus cukup ideal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus juga punya konsentrasi yang sama. Jadi jangan sampai misalnya ya sesederhana kita mau misalnya mau campaign sesuatu tapi si perusahaannya nggak concern di situ. Misalnya saya mau kerjasama soal bullying ke Telkom misalnya, tapi Telkom ini konsentrasinya adalah ke konsentrasi lingkungan misalnya, atau ke bagaimana caranya mereduksi sampah misalnya gitu ya, misalnya ini. Nah itu kan nggak nyambung, jadinya mereka pasti nggak punya anggaran untuk itu. Jadi kita harus pastikan bahwa campaign atau bisnis yang mau kita kerjasamakan sama perusahaan, itu juga mereka punya satu konsentrasi di bisnis yang sama gitu. Ya minimal ada irisannya lah, jadi kita lebih enak ngomonginnya, dan mereka pasti punya plot anggaran untuk satu konsentrasi yang sama, entah itu di CSR-nya atau entah itu di bidang marketingnya. Jadi itu pasti sangat menentukan gitu. Jadi nah kebanyakan juga orang atau komunitas atau bahkan bisnis yang mau dealing something sama perusahaan itu nggak match karena mereka nggak punya satu konsentrasi yang sama. Nah itu yang kedua. Nah yang terakhir adalah bagaimana cara teman-teman presentasi hingga akhirnya bisnis itu terlihat meyakinkan dan punya value yang sangat bagus jika kerjasama. Jadi nah itu tadi yang saya bilang sama teman-teman di awal. Jadi jangan sampai nih ada kesempatannya tapi skill-nya nggak ada gitu. Nah, jadi yang harus dilatih itu adalah skill-nya hingga akhirnya kesempatannya itu dibangun sendiri. Gitu. Misalnya terlepas itu ya, misalnya ada orang dalam pun kalau si kemampuannya nggak sampai, nggak akan dihitung juga. Mungkin dalam part itu aja mereka mau kerjasama, cuman selebihnya juga nggak ada. Karena memang si knowledge-nya juga nggak sampai gitu. Gitu, Ehen. Jadi pastikan kalau Ehen punya satu kesempatan, Ehen harus bisa sangat memaksimalkan dan all out di situ gitu. Kalau misalnya Ehen sekarang lagi, atau mungkin ya tadi yang ngomongin kolaborasi, ada orang yang senangnya nongkrong, punya relasi banyak. Nah, dia harus juga punya partner di mana yang knowledge-nya bisa sampai untuk bisa mengakses semua relasinya yang dia punya. Jadi nah itulah kolaborasinya berdua kan. Jadi lu yang bangun relasinya, lu yang punya kenalan ABCD, gue yang ngerjain knowledge-nya misalnya. Nah kan kayak gitu juga udah jadi kolaborasi yang enak. Jadi banyak banget orang yang punya knowledge bagus tapi nggak diketahuin sama banyak orang gitu. Ya karena memang kesempatannya nggak pernah dia buat. Dan banyak juga kok orang yang pinter
nganggur gitu yang pinter banget lah, misalnya IPK-nya tinggi banget tapi akhirnya nganggur. Karena kesempatannya memang nggak pernah dibentuk, yang dia bentuk hanya knowledge-nya doang. Tapi diajak kerjasama nggak mau misalnya, atau diajak kolaborasi nggak mau. Tapi banyak juga orang yang punya relasinya banyak tapi nggak jadi apa-apa juga, karena orang hanya melihat relasinya sebagai kenalan aja gitu. Karena nggak ada yang di branding, nggak ada value yang di branding gitu. Jadi misalnya saya kenal si B misalnya, ya saya hanya kenal tapi saya nggak pernah tahu knowledge-nya apa gitu. Jadi cuma kenal aja. Terus tiba-tiba dia ngomongin soal, nih gue punya gagasan soal sampah lah, lu kapan ngomongin soal sampah gitu. Misalnya orang kemarin-kemarin aja lu nggak pernah nunjukin gitu. Jadi tadi ya, kalau misalnya mau di line samping, harus tahu knowledge-nya sampai mana dan kira-kira bisa reach itu atau enggak. Nah itu sama knowledge. Nah gimana sampainya ke sana sama kesempatan. Nah jadi kalau kesempatan dan knowledge-nya udah nyambung, nemu titiknya, ya udah pasti jalan gitu. Sama mungkin kalau di Islam mungkin, atau mungkin di agama-agama lain juga ngomongin doa dan ikhtiar kan. Jadi doa sama ikhtiar kan harus jalan bareng gitu. Nggak boleh kita doa terus tapi nggak ikhtiar apa-apa. Tapi nggak boleh juga kita ikhtiar terus tapi nggak pernah doa gitu. Jadi gimana caranya nemuin dua variabel yang nggak bisa kita lewatin salah satunya. Soal knowledge dan kesempatan, soal doa dan ikhtiar gitu. Jadi kalau mereka udah sama-sama nemu di titik yang sama, doanya tinggi, ikhtiarnya tinggi, atau bangun kesempatannya tinggi dan upgrade knowledge-nya tinggi, itu pasti akan nemu titik yang akan bawa teman-teman ke kondisi yang sangat tidak terduga gitu. Gitu, Ahan. Gimana? Oh, iya. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih, Kang. Siap, Ahan. Saya dapat menyimpulkan dari pertanyaan barusan ya, bahwa skill dan kesempatan itu harus berkesinambungan gitu. Tidak boleh yang satu hanya punya skill saja tapi tidak dimanfaatkan, ataupun mereka punya skill dan kesempatan tapi cuman ya udahlah, saya punya skill tapi saya males lah karena saya nggak bisa berorganisasi. Seperti itu ya Kang? Betul. Ya gitu, sederhana itu sebetulnya. Ya. Baik, teman-teman boleh yang ingin bertanya lagi, silahkan. Saya beri kesempatan. Boleh di kolom chat juga apabila kondisinya tidak memungkinkan. Oke, saya kira udah ya Lulu ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman saya udah cantumin di chat. Kalau misalnya ada yang mau discuss atau ada yang mau ditanyain, atau mungkin bisa kita bisa ngobrol banyak soal kolaborasi, let me know aja, jadi biar nanti kita bisa agendain untuk ngobrol yang lebih intens lah gitu ya Lu ya, dan teman-teman yang lainnya. Oke, baik teman-teman, dicukupkan sampai di sini ya Kang. Mungkin ada kesibukan lain atau bagaimana? Ya inilah, maksudnya lumayan padat juga, jadi ya, baik. Padat liburan sebetulnya, biar kan minggu ya, jadi mungkin teman-teman juga udah mau, ya ini saya sangat salut lah di hari weekend gitu ya, teman-teman masih mengupgrade dirinya sendiri dari segi knowledge-nya. Nah itu, ini kan kalau webinar atau misalnya ada kayak training kayak gini kan bisa dua-duanya. Jadi secara knowledge-nya bisa di-upgrade, secara kesempatannya juga bisa terus dibangun. Nah, tinggal bagaimana teman-teman yang tadi saya bilang soal branding tadi loh. Jadi gimana caranya teman-teman bisa membranding di dalam training ini tuh orang yang sebagai apa sih di citranya gitu. Brand itu kan citra ya. Iya. Jadi apakah ternyata misalnya saya sebut satu Dina misalnya. Oh Dina ini ternyata orangnya aktif banget. Dia itu concern banget di bidang bisnis. Dia tuh punya bisnis kerudung misalnya. Dia tuh punya apa-apa. Nah, gimana caranya dia bisa memanfaatkan itu. Jadi ruang-ruang training kayak gini jangan cuman sekedar ada gitu. Jangan cuman sekedar ikut. Ya cuman ikut juga nggak jadi apa-apa kalau nggak dimanfaatin dengan baik gitu. Tadi ngomongin kesempatan dan knowledge. Kayak gitu. Jadi
kalau nanti berorganisasi dan teman-teman saya kira udah ada di organisasi yang cukup bagus menurut teman-teman, jangan cuma sekedar ada di situ, jangan. Sayang nanti yang terbuang hanya waktunya, knowledge-nya nggak dapat, kesempatannya juga nggak dapat. Jadi saya Maafkan terputus suaranya. Halo, ya. Oke. Ya. Sudah. Mungkin sebelum ini boleh untuk sesi dokumentasi, mungkin kan sebelum undur diri, ya. Kepada operator mohon dibantu untuk sesi dokumentasi. Mohon untuk on cam dulu ya semuanya untuk dokumentasi kali ini. Oke, untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, bebas mungkin sudah tertera ya nomor WhatsApp di kolom chat. Free untuk bertanya hal apapun untuk kalian. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa generasi muda itu jangan malu-malu untuk memulai karyanya, untuk memunculkan citranya sendiri. Apabila mungkin punya bisnis sendiri, jangan malu-malu untuk disebarkan, mungkin gitu ya Kang. Lalu yang dicatat oleh saya itu, kita harus punya skill dan kesempatan dan manfaatkan itu sesegera mungkin, tidak boleh dinanti-nanti. Sayang sekali kesempatan apabila tidak dipakai oleh kita semua. Sepertinya seperti itu ya Kang, dapat saya simpulkan di diskusi pada siang hari ini. Oke, baik teman-teman, waktunya kita mendengarkan closing, mungkin Kang boleh sedikit saja. Thank you loh. Jadi tadi sebetulnya udah banyak banget yang bisa saya sampaikan. Cuman dalam konteks ini juga kita belajar bareng ya. Jadi juga memang saya menganggap bahwa semua yang saya punya juga belum paripurna, hingga akhirnya juga muncul kritik-kritik untuk bisa menyempurnakan gitu. Karena kalau kita bilang semuanya sudah final, akhirnya kita menghentikan proses berpikir dari sebuah narasi yang kita punya. Jadi makanya kita biasanya sebutnya sebagai diskusi, bukan bukan penyampaian bukan ngajarin gitu. Jadi diskusi karena memungkinkan sekali sebagai makhluk yang berbatas itu juga narasinya sangat berbatas. Jadi tidak semuanya juga yang saya sampaikan itu adalah final. Cuman itu adalah experience yang sudah saya punya sehingga akhirnya sampai sekarang bisa ada di posisi ini dan juga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain. Nah, problemnya ya masalah anak-anak muda itu soal kesempatan dan knowledge. Tinggiin knowledge-nya, cari kesempatannya. Jadi jangan sampai ketika kesempatannya datang, knowledge-nya nggak punya gitu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai terus teman-teman upgrade knowledge-nya atau upgrade skill-nya, tapi nggak pernah punya kesempatan gitu. Nah, itu juga sangat nggak bagus. Jadi kolaborasi. Kalau teman-teman sadar bahwa teman-teman punya knowledge yang bagus, kolaborasi sama orang yang punya channel banyak atau orang yang bisa melahirkan kesempatan itu. Jadi jangan sendirian. Jadi kalau teman-teman sendirian akan capek dan nggak akan jadi apa-apa di dunia digital yang sangat terbuka dan sangat luas, di mana orang-orang sekarang di Amerika sana udah bikin
tentara militer di bulan ya. Jadi mereka udah punya tentara militer di luar angkasa. Mereka udah bikin mobil terbang, mereka udah bikin segala macam, dan kita masih ngeributin agama siapa yang paling benar. Kita masih ngeributin kampus siapa yang paling besar, kita masih ngeributin bubur diaduk apa enggak gitu. Jadi jangan sampai kita masih sibuk ngurusin yang begitu-begitu ya. Jadi kita maju, kita cari kesempatannya, kita tinggiin skillnya. Begitu loh. Thank you ya. Ya baik, terima kasih ya kepada Kang Rizky. Mungkin terakhir dari saya. Manusia itu pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Kurang-kurangin ego untuk maju. Cobalah buka organisasi, bergabung di organisasi yang sangat bermanfaat. Hilangkan segala kegiatan yang kiranya kurang bermanfaat untuk generasi muda. Baik, teman-teman, terima kasih telah bergabung pada acara YLT dari awal hingga saat ini. Dengan semangat kalian, kita bisa membuat acara ini lancar, alhamdulillah. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Kang Rizky atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak juga kepada moderator serta para peserta yang telah menyimak acara hari ini dari awal sampai akhir. Untuk link absensi bisa langsung diakses di kolom chat. Diharapkan seluruh peserta mengisi absensi yang sudah dibuat oleh panitia. Sampailah kita pada penghujung acara terakhir yaitu penutup. Maka dari itu, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian maupun perkataan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk peserta ditunggu untuk presentasinya nanti jam 1 siang. Lebih lengkapnya lagi nanti akan dikasih tahu lagi oleh mentornya masing-masing kelompok di grupnya ya.